sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha sampun nglarang. Nabi melarang ayu tanaffasa bernafas fil ina'i ing bejana. Ketika kita minum, janganlah ketika kita minum bernafasnya di bejana, di tempat minum kita. Au utawa yunfakha disebul fihi ing dalam bejana niku wau. Walaupun minumannya masih panas, makanannya masih panas, ojo disebul. Nek perlu agak dingin diipiti, dikipasi ya. Demikian. Rawa diriwayatkan ing hadis At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Wa qala dawu sapa Imam Abu Isa At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun, merupakan hadis hasan sahih. Tausiqul hadis sahihun, hadis menika sahih, akhrajahu Abu Dawud, dipun diriwayatkan dening Imam Abu Dawud As-Sijistani ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wa Tirmidzi uki al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Uki al-Imam Ibnu Majah wa ibnu wa min tariqaini, saking dua jalan. An Ikrimah, saking Ikrimah anhu, saking Abdullah bin Abbas. Jadi melalui dua muridnya Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Qultu, aku dawuh, hal isnaduhu sahihun. Isnaduhu tawi sanad hadis iku sahihun, sahih. Sanad hadis ini adalah sahih. Fiqhul hadis, pelajaran yang kabudut saking hadis menika, wujubu at-tanaffus, wajibipun bernafas kharijal ina, ning jabone bejana. Kalau kita ingin bernafas, bernafaslah di luar bejana. Jangan bernafas ke dalam bejana. Asna'a asyurbi, alikala minum. Nomor kali tahrimu an-nafkhi, haramipun nebul fil ina'i, di dalam bejana. Sehingga termasuk etika yang diajarkan oleh mbah-mbah kita dahulu. Etika yang diajarkan oleh mbah-mbah kita dahulu, bahwa apabila minum kopi dan mendapati kopinya disuguh dicingkir, cingkirnya ada lepek, cingkirnya ditutup, jangan sampai kita minumnya dengan cara disebul itu. Biasanya kalau kopi itu masih panas, biasanya memang tujuannya pemilik rumah agar kita tidak segera pergi dari tempat tersebut. Buka tutupnya tinggi jagongan. Kalau jagongan demak-demoi cingkire, cik panas, manget, wis mantep, baru diangkat seakan apanya, lepeknya baru diminum. Itulah etika yang diajarkan oleh mbah-mbah kita dalam rangka sing jenenge ngombe kopi ning cingkir atau teh yang masih panas. Maksud dan tujuan pemilik rumah kalau nyuguhi dan barangnya masih panas,
adalah apa? Adalah apa tujuannya? Agar jagongan sih ojo ndang mulai. Jadi etika yang diajarkan oleh mbah-mbah kita itu adalah etika yang memberikan isyarat. Memberikan apa? Isyarat. Dan mbah-mbah yang disei memberi nasihat itu pakai isyarat. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Nah, silahkan hadis selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu bayan jawaz syurbi qa'iman wa bayan anna al-akmala wal afdala asyurbu qa'idan fihi hadithu Abasyah bin Sabiti madha tawfiquhu wa tafrijuhu bi raqmin arba'atu wa sittun wa sab'una idza bi karahati syurbi min famil kirbati wa nahwiha. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه. توثيق الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ذكر الحديث جواز الشرب قائما بالضرورة كما في أماكن الزحام مثل زمزم أو إذا كانت الكربة كبيرة معلقة walam yajid inaan yad'u fihi al-ma'a wa sayati mazidu bayanin insyaallah. Nah, qala al-imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Babun utawi bab bayan ingkang nerangaken jawaz syurbi paringipun minum qaiman kanthi jumeneng. Bolehnya minum dengan berdiri. Wa bayan dan keterangan annal akmala sak temene ingkang sampurna ya. Annal akmala ingkang sampurna wal afdala sang lan afdal asyurbu minum qaidan kanthi lenggah. Boleh minum berdiri, tapi yang baik, yang lebih sempurna, ya, yang lebih afdal adalah minum dengan duduk. Fihi wonten ing bab menika hadisu Kabsyah As-Sabit. Hadis Kabsyah As-Sabit ingkang sampun kita waos. Di dalamnya Ummu Sabit Kabsyah bintu Sabit saudari Hasan bin Sabit beliau bercerita Rasulullah SAW suatu ketika masuk di rumah beliau ya, dan Rasulullah SAW minum dari apa? Bejana yang bergantung namanya kirbah. Bejana yang digantungkan namanya kirbah dalam keadaan berdiri ya. Nah, dan itu pun langsung dari apa? Mulutnya kirbah nyucuk langsung. Maka melihat itu bekas apa? Cucupannya Rasulullah. Ummu Sabit Kabsyahnya langsung berdiri dan menyobek bekasan mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk apa? Nengeri ini pernah dipakai minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ngalah berkah dari tempat biasa dipakai minum Rasulullah SAW tersebut. Artinya dalam hadis Kabsyah itu ada pernyataan jelas dari yang bersangkutan bahwa Rasulullah minum dengan berdiri. Kita teruskan. Hadis selanjutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa an bin Abbas lan saking Abdullah bin Abbas habrul ummah tarjumanul Quran
ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas. Saka itu aku ngilingne an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kangge Kanjeng Nabi. Ngilingne itu memberi minum, menuangkan min saking zamzama air zam-zam. Saya memberi minum Rasulullah air zam-zam. Fasyariba mongko panjenenganipun minum wa huwa lan panjenengane iku qaimun jumeneng. Nabi minum air zam-zam dengan berdiri. Biasanya di tempat zam-zam itu ramai, ya, berjubel, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri di tempat itu. Muttafaqun alaih. Pelajaran ingkang kabudut saking hadis menika. Adapun sekarang sumur Zam-Zam itu sudah tidak bisa terlihat lagi karena sudah ditutup oleh lantai yang dipakai untuk tawaf. Saya masih ingat saya datang di Makkah itu tahun 1999. Kita masih bisa turun ke sumur Zam-Zam. Jadi waktu itu depan Ka'bah itu sumur Zam-Zam masih kita bisa turun dan satu turun ke bawah ke tempatnya sumur. Setelah itu saya tidak ingat tahun berapa mulainya ditutup sehingga setelah itu sampai sekarang sumur Zam-Zam itu tidak terlihat. Kenapa? Supaya kemanfaatannya lebih luas. Karena dahulu itu biasa kita umroh pas bulan Syawal itu sepi. Umroh setelah orang pulang haji itu sepi, tidak ada antri dalam tawaf, bisa antri untuk nyium Hajar Aswad dengan leluasa. Adapun sekarang setiap saat, setiap waktu adalah namanya Ka'bah, Baitullah Al-Haram Syarif. Tidak pernah sepi dari pengunjung, selalu penuh, ya, selalu penuh sesak. Begitu dan seterusnya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Ta'ala itu menunjukkan bahwa semangat beribadahnya kaum muslimin seluruh penjuru dunia begitu besarnya. Kemudian juga menunjukkan perekonomian masyarakat dunia juga telah meningkat. Buktinya dengan mudah mereka bisa berangkat untuk melaksanakan umroh dengan yaitu setiap saat, setiap waktu, sehingga namanya di Mekah itu tempat tawaf itu tidak pernah sepi dari manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Fiqhul hadis. Pelajaran yang kabudut saking hadis menika. Jawazus surbi qaiman. Bolehnya minum qaiman ganti jumeneng. Li darurah krana kondisi ini darurat. Kalimat darurat itu sebenarnya juga perlu untuk digarisbawahi. Karena dalam hadis tidak ada yang menunjukkan kondisi darurat. Demikian juga hadis Kabsah. Maksimal bahwa apa yang ditunjukkan itu bukan menunjukkan darurat, tapi menunjukkan bolehnya minum dengan berdiri. Kama kadostene fi amakinil ziham, wonten ing tempat-tempat ramai. Ya. Insyna mislu Zam-Zam kadostene Zam-Zam. Kalau dikatakan Zam-Zam selalu ramai, selalu penuh sesak, kemudian tidak memungkinkan minum dengan duduk, ya belum bisa ini diterima dengan sepenuhnya. Karena saya mengalami ketika di Zam-Zam waktu itu kita bisa duduk leluasa, ngambil Zam-Zam kemudian bergeser sedikit kemudian duduk, begitu dan seterusnya. Allah Ta'ala. Di zaman kami demikian, berarti di zaman Rasulullah juga akan lebih sepi, ya. Bukan setiap saat seperti sekarang. Adapun sekarang setiap saat ramainya luar biasa. Dan sekarang tidak bisa orang masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Utawa idza kanatil kirbatu menawi bejananipun kapiratun gede muallaqatun gemantung walam yajid lan tidak mendapati inaan bejana yadau fihi alma'a tinggun tempat air. Artinya kemungkinan kedua kata beliau
boleh minum dengan berdiri ketika posisi air tempat air itu besar dan posisinya bergantung dan kondisinya tidak ada gelas kecil untuk tempat menuang air sehingga minum dari gelas kecil tersebut dengan duduk. Wasaya tilan bakal teka mazidu bayanin penjelasan tambahan insyaallah. Tapi kita ulang lagi, kalimat yang disebutkan oleh Syekh ini sebenarnya tidak ada daruratnya untuk mengungkapkan bahwa minum dengan berdiri itu kebolehannya hanya kondisi darurat. Karena apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tidak ada kalimat yang menunjukkan kondisi darurat. Wallahu ta'ala. Fadhal. Orang mandi Allah Taala wa nazari bin Sabrata radhiyallahu anhu qala ata Ali radhiyallahu anhu wa ta'ala usaifa qaima maqala inna ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kama ra'aytu mu'min diulang. Gharibu atau gharibu? Al-gharib. Dari mana kamu dapat alif lam? Nah, dilihat sesuai tulisan, jangan ditambah. Ya, keras. Muttasi'u atau al-muttasi'u dilihat ada alif lamnya apa enggak? Nah, dibaca sesuai tulisannya, jangan dikurangi. Rahbatul Kufah. Yang bagi ala alimi kita rawan nasa ijtanabu amran aw saitan huwa ya'lamu jawazuhu Jawa. Huwa ya'lamu Jawa. Huwa ya'lamu jawazuhu ayyuhatiha lahum wajhu asawab Wajhu. Pulpen udah dideleh nih, langsung mah dicekel ya. wajhu asawabi bihi khasyatun Khosyatun. Khosyata. Khasyata ayyakula al-amra wa yadullu tahrimahu. Mata khasyata lika fa'ari Mata salah. Mata khasyata lika fa'arihi Yubaddiro ada tasdid. Dari mana kamu dapat tasdid? Al kurang sita. Ya. Man kariha min ahadin shay'an fala yasru yushhir fala yushiru bihi li ghairi. Itu ada titiknya ndak? Ardin atau gharadin? Dilihat betul ada titiknya apa ndak? Ya. Syar'in itu yaknya ada ndak? Nah, dilihat benar, membaca sesuai tulisan. Karena yukanni
dzalika qala Ali radhiyallahu anhu inna nasan yukrahu Masuk nasan yukrahu. Ya. inna nasan yakrahu ahaduhum ay yasraba Ahaduhum. Dilihat toh. inna nasan yakrahu ahaduhum ay yasraba wa huwa qa'im. Nah, yakfi. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa anin Nazzal lan saking Nazzal ibni Sabarah. Boleh Saburah boleh radhiyallahu ta'ala anhu. Qal piyambake dawuh atawus teka sapa atawus teka wis rawuh sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu al khalifah ar-rabi'ah minal khulafa'i ar-rasyidin wa abu sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain. Nah, wal mukanna bi Abi Turab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baba ing gerbang ar-rahbati bali dikatakan di situ ar-rahbah al-makanul muttasa tempat sing ngombo ya. Wa hiya huna rahbatul Kufah, di sini adalah bali Kufah. Ya bali, ya pendopo, tempat yang luas yang jelas. Qaiman, nah, babar rahbah fasyariba mongko Sayyidina Ali bin Abi Thalib nginum qaiman dalam keadaan berdiri. Jadi Nazal di sini bercerita suatu ketika Ali bin Abi Thalib datang, ya, dan ketika datang di tempat yang terbuka itu atau tempat pertemuan itu atau di balai itu, ya balai desa, balai pertemuan, ya itu rahbah itu begitu. Dari kata-kata rahaba yurahibu tarhiban, tempat untuk menyambut. Tempat untuk menyambut tamu ya berarti ruang tamu. Ruang tamunya untuk desa berarti apa? Balai desa. Ya, begitu. Ruang tamunya kota apa ya? Balai kota, begitu seterusnya. Nah, ruang tamunya kekhalifahan apa? Istana, ya, begitu. Itu yang disebut rahbah. Nah, ketika itu maka Ali bin Abi Thalib syariban nginum qaiman kanthi jumeneng di depan publik, di depan khalayak, ya, di depan publik waktu itu, di depan khalayak waktu itu. Ya, demikian. Wa qala lan dawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah beliau minum dengan berdiri. Beliau berkata, "Inni sak temene aku ra'aitu ningali sapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah, aku melihat Rasulullah." Ya. Fa'ala nglakoni kama kaya dene ra'aitumu sliramu kabeh ningali ni ing aku fa'altu nglakoni. Nah, jadi kita ulang sambil minum dengan berdiri, Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya melihat Rasulullah melakukan sesuatu yang kalian lihat aku sekarang lakukan. Apa itu Salahuddin? Minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri. Ya. Dan pengajaran semacam ini pengajaran yang lebih membekas. Karena pengajarannya dengan beberapa sisi dan dengan beberapa perangkat alat peraga. Ya, berdiri di depan semuanya minum, lalu
diterangkan, Nabi melakukan ini seperti yang kalian lihat aku lakukan, yaitu minum dengan berdiri. Fiqhul hadis, pelajaran yang ngapundhut saking hadis menika. Sepindah. Yang bagi sepatutipun alal alimi ing atase alim. Ya. Yang bagi sepatutipun alal alim ing atase alim idza arikalane ra'a annasa ningali menungso. Ijtamabu ninggalaken amron perkara au utawa syai'an sesuatu wa huwa lan piyambake alim tadi ya'lamu mengetahui jawazahu bolehnya aywadhihan rangaken lahum kanggene umat wajhas shawab yang benar bagaimana fihi ing dalam masalah kala wau. Jadi kalau seorang alim melihat masyarakat ya berasumsi, beranggapan tidak bolehnya sesuatu yang itu boleh, maka tugas alim adalah ayyuwaddihalahum, jelasaken lahum kangge umat wajhas shawabi yang benar itu bagaimana fihi ing dalam masalah kalau. Kenapa khasyata mergo khawatir ayatullah al-amru kedawa-dawa perkara niku wau fayadunnu mongko mereka akan menyangka atau fayudhannu maka disangka perkara tersebut tahrimu haramnya, sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah merupakan nasihat khusus sebenarnya bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para gus ya. Apabila masyarakat itu memiliki asumsi-asumsi, anggapan-anggapan haramnya sesuatu, bahayanya sesuatu, padahal itu tidak haram, padahal itu tidak bahaya, harus dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskannya? Satu, dengan dipraktekkan dan disaksikan oleh masyarakat, kemudian setelah itu dijelaskan. Ya, termasuk diantaranya apa kira-kira? Termasuk diantaranya kira-kira ya, adalah masyarakat memiliki asumsi tidak bolehnya duwe gawe di bulan Syuro. Sehingga kalau bulan Syuro itu sepi, tidak ada yang berani mantu, tidak ada yang berani duwe gawe. Maka tugasnya kiai adalah menjelaskan bahwa anggapan semacam itu tidak salah. Kok tidak salah? Anggapan semacam itu tidak benar. Ya, dijelaskan bahwa justru bulan Syuro atau bulan Muharram itu adalah bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimana Allah lebih memuliakannya daripada bulan-bulan yang lain. Dalilnya mana? Hamdani, apa dalilnya? Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah minha yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang itu adalah bulan haram. Apa bulan haram itu? Dzulqa'dah, Shalo, Dzulhijjah, besar, Muharram, Syuro, Shalo, besar, Syuro, Shalo, besar, Syuro. Kemudian satu bulannya apa? Satu bulannya adalah Rajab. 4 bulan ini adalah bulan-bulan istimewa. Demikian juga bulan Shalo. Masyarakat itu tidak berani melakukan hajatan atau mantu di bulan Shalo. Nah, tugasnya kiai untuk menjelaskan. Ya, kenapa mereka nggak berani untuk mantu di bulan Syuro? Katanya dikhawatirkan Nyai Nyi Roro Kidul, sehingga malam satu Syuro itu malam sakral. Ya, nggak berani. Maka sebagai yai, sebagai ustadz, sebagai gus harus mencontohkan bahwa semacam itu tidak benar, memberi penjelasan. Lek perlu melakukan seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi
Adapun bulan Selo kenapa? Jarine Selo niku sela-selane barang sing ala. Ya sela-selane barang sing ala ya kudune apik. Maka kita ulang lagi nasihat ya. Usahakan nanti lek wis petuk jodohmu ya Le ya. Rabi bulan Suro. Kalau perlu tanggal 1 Suro. Juga bulan Selo. Begitu dan seterusnya. Kenapa? Mengviralkan bolehnya sesuatu yang dianggap oleh masyarakat tidak boleh. Seolah mengviralkan sesuatu yang boleh di mana masyarakat menganggap itu tidak boleh. Kenapa? Mitosnya adalah nanti barengi mantune Nyi Roro Kidul dan dikhawatirkan akan mengakibatkan petaka yang terjadi. Itu salah. Alhamdulillah bapak kami, Bapak Samudi rahimahullah ta'ala menikahkan kakak saya atas pas ibunya Jamal, Ustaz Jamal itu pada tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Dan alhamdulillah rezekinya juga benar, putranya juga banyak. Nah, sehat-sehat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang pertama. Ya. Jadi jangan sampai asumsi yang salah itu berkembang di masyarakat. Kenapa? Karena asumsi yang salah ini apabila berkembang di masyarakat, dikhawatirkan nanti endingnya akan sampai pada posisi, pada tindakan, yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Kita teruskan. Yang kedua, mata kapan saja, aja mata ya Le. Lek mata engko mati innalillah. Mata kapan saja khasyya dzalik atau khusyya dzalik itu dikhawatirkan. Kapan saja asumsi itu dikhawatirkan. Ya. Fala mongko fa'alai mongko wajib kangge yai, kangge ustad, kangge gus, kangge siapa lagi? Ajengan, kangge siapa lagi? Lora, kangge siapa lagi? Tuan guru, ya. Ayyubadira bersegera lil i'lam menjelaskan bil hukmi hukumipun. Walau lam yus'al walaupun urung ditakoni. Walaupun renek sing takon. Kenapa? Karena kondisi masyarakat, keadaan masyarakat menunjukkan bahwa mereka membutuhkan untuk dijelaskan. Ya, walaupun mulut mereka tidak mengatakan, "Kang, aku ngene iki jelasno." Kenapa? Asumsi yang sudah menyebar itu menunjukkan bahwa itulah kondisi masyarakat yang membutuhkan untuk segera dijelaskan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Fa in monggo ingin to suila ditakoni ta'akkadal amru bihi, maka kewajibannya lebih kuat. Ta'akkada semakin kuat al-amru bihi, perintah dengannya. Maknanya apabila ditanya, maka wajib dan kewajibannya lebih bagi kiai untuk menerangkan. Jangan sampai malah kiai tersebut atau gus itu melipir golek jawaban piye supaya mengalihkan dari pembahasan itu. Tidak boleh. Kenapa? Nabi yang mulia SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Idzastansohaka fansokhu." Apabila ada yang bertanya kepadamu, maka terangkan. Dan juga orang yang ditanya tentang sesuatu lalu tidak menerangkan hukum Allah, maka dikhawatirkan ia nantinya akan termasuk orang yang menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, termasuk yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah halalnya segala sesuatu, bolehnya segala sesuatu, termasuk apa? Duwe gawe di bulan Syura. Termasuk apa? Duwe gawe di bulan Selo. Ya.
Adapun orang yang menyembunyikan hal ini, Allah berfirman, ulaika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh siapa saja yang bisa melaknat. Lalu bagaimana kafarahnya? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang tabu bertaubat, wa aslahu dan membagusi, wa bayyanu dan menerangkan. Taubatnya harus menerangkan hukum yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Man sabane wonge kariha sing membenci min ahadin dari seseorang syai'an sesuatu yang dia amalkan. Orang yang tidak suka kepada orang lain tentang apa yang dia amalkan. Fala mongko sampai yushhir bihi, mengviralkannya. Kalau kamu nggak suka ya jangan mengviralkan apa yang kamu tidak suka. Ya, demikian. Li ghairi gharadin syar'iyyin, ketika tidak ada unsur atau sebab syar'i yang membolehkan Anda untuk mengviralkan. Ya. Tetapi ini yukanni bihi. Ketika menyebutkan, silahkan menyebutkan dengan lafadz kinayah. Dengan apa leh? Kinayah, sindiran. Jangan sebutkan namanya ini dia beranggapan demikian, kiai ini ngawur dan sebagainya. Jangan. Ya, demikian. Jagalah kehormatan saudaramu. Jagalah kehormatan saudaramu dengan tidak mengviralkan kesalahannya. Lidzalika krana menika qala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna nasan, sesungguhnya sebagian dari manusia yakrahu ahadahum, membenci kepada orang lain, ayyashraba, minum wa huwa, dan dia qaiman dalam keadaan berdiri. Berdirilah Ali bin Abi Thalib, beliau minum dengan berdiri dan menerangkan apa yang kulakukan. Aku pernah lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dibenci apa tidak minum berdiri? Tidak. Kenapa? Nabi pernah melakukannya. Nah, inilah hadis yang ke 768. Hadis yang selanjutnya masih agak panjang, mungkin kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.